Halo, ketemu lagi dengan saya di tutorial berikutnya. Kali ini kita akan bahas tentang basic motion graphic. Kita akan bikin tutorial dasar dari basic motion graphic. Contohnya seperti ini. Oke, langsung aja kita buat tutorialnya. Yang pertama, seperti biasa kita bikin composition baru, new composition. Setting seperti ini, sama seperti saya, klik aja OK. Lalu berikutnya saya akan membuat background dengan new solid background. Klik OK. Di sini saya akan menambahkan efek ramp. Ketik ramp. Saya akan merubah menjadi radial ramp. Lalu untuk star colornya saya buat warnanya hijau terang seperti ini, dan di end colornya saya buat biru, sedikit lebih biru seperti ini. Lalu saya tarik ke tengah, saya geser, saya naikkan sedikit. Oke. Selanjutnya kita akan membuat motion graphic dengan shape layer. Yang pertama kita lakukan adalah membuat shape layer. Kita klik kanan di sini new shape layer. Lalu di sini saya akan membuat lingkaran. Lalu saya klik di sini, klik lalu tahan dan ke bawah ke ellipse tool. Dengan menekan tombol shift kita membuat lingkaran supaya lingkarannya itu benar-benar bundar. Lalu kita lepas dan kita arahkan ke tengah. Di sini saya akan mengaktifkan title or action save-nya. Saya aktifkan supaya kita bisa melihat titik tengahnya. Lalu yang selanjutnya saya akan memindahkan poin ini ke tengah. Yang berikutnya dari shape kita yang pertama ini saya akan membuat animasinya seperti ini. Saya klik S, akan muncul scale. Lalu saya akan maju beberapa frame di sini. Setelah itu saya akan membuat keyframe di sini. Kita klik stopwatchnya ini, maka dia akan membentuk keyframe. Setelah itu kita akan merubah scale-nya menjadi 0. Lalu geser beberapa frame, kemudian rubah menjadi 100. Mungkin lebih besar lagi dari 100, bisa saja seperti ini, 110. Lalu kita geser beberapa frame atau 1-2 frame lagi, bisa kita klik dari sini, next frame, 1, 2, 3, kita kembalikan menjadi 100. Dia akan membentuk animasi seperti ini ya. Ini animasi shape yang pertama. Lalu kita akan membuat shape layer yang kedua. Klik kanan, new shape layer. Dan di sini saya akan merubah settingan fill-nya ini menjadi none atau tidak ada fill. Lalu di sini stroke saya rubah menjadi solid color. Klik OK. Di sini warnanya adalah putih, tapi nanti bisa dirubah. Di sini pixelnya saya pakai 5 pixel. Sama seperti tadi, membuat lingkaran dengan cara menekan shift lalu tarik seperti ini, kira-kira lingkarannya lebih besar. Setelah itu lepas, kita pindahkan lagi ke tengah seperti ini, dan kembali saya akan memindahkan poinnya ke tengah. Ya, seperti ini. Lalu di sini di bawah shape layer yang kedua kita menemukan ellipse
1 kita klik, lalu stroke. Nah, di sini ada dash. Di sini kita klik. Oh, di sini ada tanda plus, kita klik dulu. Nah, maka akan muncul dash. Di sini nilainya saya akan merubah menjadi 24. Maka tampilannya dia akan menjadi spasi seperti ini. Kalau dia tadi tidak dirubah, dia akan menjadi lingkaran utuh seperti ini, lalu kita rubah menjadi 24. Jadi seperti ini, atau di sini ada sedikit overlap, mungkin 25. Saya rasa 24 cukup. Ya, seperti ini. Lalu pada shape layer yang kedua ini, saya akan membuat animasinya. Kita tambahkan animasi. Di sini ada add, lalu kita klik. Di sini ada trim pad, kita klik ini. Maka di bawah trim pad ini kita klik. Di sini ada star. Nah, kita kembalikan ke frame paling awal di sini. Lalu kita lihat keyframe yang pertama kita buat di shape layer pertama dengan mengklik U. Sini ada keyframe-nya. Nah, dari keyframe paling awal ini saya ingin membuatnya startnya ini menjadi 100 seperti ini. Lalu kita geser sampai ke keyframe shape layer pertama yang paling akhir. Lalu saya akan merubah menjadi 0. Dia jadinya akan seperti ini. Ya. Ini kita buat lebih pendek dulu supaya mudah. Kita buat 3 detik dulu. Ya, seperti itu jadi animasinya. Lalu yang berikutnya, kita akan membuat shape layer yang ketiga. Kembali seperti tadi, klik kanan, new shape layer. Pada shape layer ini settingannya sama dengan yang kedua, hanya ukurannya yang lebih besar. Tekan shift, lalu kita buat shape-nya agak lebih besar, lalu kita ratakan ke tengah, dan kembali kita geser poinnya ke tengah seperti ini. Nah, di sini di bawah ellipse 1 stroke, kita akan merubah dashnya menjadi lebih agak tebal, agak panjang-panjang seperti ini. Mungkin kurang terlihat ya, kita hilangkan ini, kita off-kan dulu jadi terlihat. Nah, seperti ini. Di sini ukurannya bisa kita kecilkan. Dari pad 1, di sini ada size, kita kecilkan dulu. Setelah itu di sini ada stroke width. Stroke width-nya ini saya akan buat dia seperti ini. Size-nya supaya tidak overlap agak dirubah sedikit. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat animasinya dengan membuat keyframe di stroke weight-nya ini. Jadi untuk di sini ini kita menemukan angka 85. Mungkin agak terlalu besar ya, kalau 80 dia jadinya seperti apa. Nah, 80 cukup.
Jadi di sini kita akan membuat keyframe-nya di keyframe ini di frame ke 121 ini, lalu di sini kita akan merubah value-nya menjadi 0. Kita geser beberapa frame ke depan, lalu kita buat kembali menjadi 80 seperti tadi ya, maka dia akan pop up seperti itu. Dan animasi berikutnya kita akan membuat dia berputar atau rotasi. Di sini ada transform ellipse 1, sini ada rotation. Kita klik stop watch ini dengan menahan tombol Alt. Kita klik Alt, lalu kita tekan Alt, lalu kita klik rotation, maka dia akan muncul expression seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengetikkan time star minus 100. Jadi kalau minus ini dia perputarannya adalah lawan arah jarum jam. Kalau tidak ada minusnya ini dia berputar searah dengan jarum jam. Lalu kita klik, maka dia akan jadinya seperti ini. Ini agak terlalu lambat ya dia munculnya. Mungkin saya akan buat di sini. Kita geser. Kita lihat lagi. Iya. Setelah jadi seperti ini, lalu saya akan menambahkan teks. Jadi kita klik teks di sini, lalu kita ketik motion graphics. Saya akan memindahkan posisinya di sini. Lalu ukuran fontnya akan saya rubah menjadi, saya menggunakan DX Lemon Yellow Sun. Jadi ini, lalu saya blok dulu. Sorry. DX Lemon Yellow. Nah, lalu saya akan merubah ukurannya. Seperti ini. Saya pindahkan ke tengah. Seperti ini. Dan kembali saya akan memindahkan poinnya ke tengah. Setelah itu kita akan membuat animasi dari tulisan ini. Motion graphic text ini kita pindahkan di atas layer pertama. Untuk track matte-nya kita rubah menjadi, untuk track matte layer pertama tadi kita rubah menjadi alpha inverted matte. Jadi seperti ini. Kalau kalian nggak menemukan ini, biasanya ini tertekan ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa tekan seperti ini. Oke. Nah, di sini untuk ininya saya akan membuat scale juga. Jadi saya akan membuat keyframe di sini untuk tulisannya. Keyframe yang pertama saya bikin di sini, lalu value-nya saya ganti 0, akan hilang dia. Lalu kita geser beberapa frame, lalu
value-nya dirubah menjadi 100 lagi, maka dia akan muncul. Jadi dia tidak akan muncul di awal. Kita lihat ya, seperti itu. Cukup mudah kan? Karena ini merupakan dasar dari motion graphic, jadi kalian nanti bisa kembangkan seperti yang kalian inginkan. Lalu yang berikutnya adalah kita akan membuat animasi berikutnya. Ini kita tarik, kita buat sedikit lebih panjang. Setelah 3 detik, kita geser menjadi 3 detik di sini. Lalu kita akan membuat animasi berikutnya, yaitu membuat shape-shape ini menghilang dengan cara pop up. Jadi kita klik semua shape layernya, kita klik seperti ini, kita select semuanya, lalu kita tekan S. Nah, di sini akan muncul scale. Di sini ada keyframe dari shape layer yang pertama tadi. Setelah kita klik S, di sini akan kita rubah dari mulai shape layer yang pertama. Dari mulai shape layer yang paling atas, yaitu shape layer yang ketiga, kita klik stopwatch di sini, scale, kita pindahkan ke beberapa detik, beberapa frame, misalkan di sini. Lalu kita buat dia ukurannya sangat besar, jadi dia terkesan menghilang seperti ini. Lalu kita kembali ke sini, ke frame di 3 detik tadi, dan kita klik shape layer yang kedua. Spasinya pun akan mengikuti jejaknya menghilang juga. Jadi kita bikin keyframe di sini. Tapi di sini kita buatnya agak maju ya, supaya jadi dia nggak terlihat sama-sama gitu. Jadi agak random lah. Kita bikin keyframe di sini. Kita akan rubah beberapa frame ke depan, lalu kita akan buat ukurannya menjadi besar dan menghilang juga. Begini. Namun di sini kita akan memulainya lebih lambat. Untuk yang kedua ini keyframe-nya kita taruh lebih lambat daripada keyframe yang pertama, supaya menimbulkan efek random seperti ini. Iya. Lalu untuk shape yang ketiga, di sini kita akan membuat keyframe baru. Nah, pada saat ini beberapa detik kita bisa memajukannya dari sini. Lalu kita buat keyframe. Karena di awal sudah ada, jadi kalian nggak bisa klik stopwatch-nya. Kalau kalian klik stopwatch-nya, maka keyframe yang di awal akan hilang. Jadi kalian harus klik tanda yang ada di belakangnya ini. Nah, di sini scale-nya 100. Lalu kita maju beberapa detik. Dia akan menjadi besar seperti ini. Lalu di akhir keyframe dia akan menghilang menjadi 0. Ya, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Iya, cukup halus kan? Untuk lebih memperhalus lagi, kita select semua keyframe ini, lalu klik kanan, keyframe assist. Di seluruh keyframe ini kita klik kanan, keyframe assistant, lalu easy ease. Nah, setelah di easy ease, maka pergerakan semuanya akan jadi lebih halus. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Yang selanjutnya saya akan membuat new text lagi, teks baru. Kita klik di sini, teks, dan saya akan mengetikkan basic tutorial. Saya akan memindahkan ke tengah seperti ini.
dan kembali poinnya saya pindahkan ke tengah seperti ini. Setelah dipindahkan ke tengah, saya akan membuat animasinya. Jadi di sini ada pergerakan seperti ini, dan saya akan menggeser frame by frame sampai ketemu ke keyframe yang paling akhir tadi. Ya, di sini. Oke, pada frame 3.14 ini saya akan membuat animasi dari tulisan kita basic tutorial ini dengan cara menekan S, maka akan keluar scale. Lalu saya klik stopwatch-nya di sini, maka akan muncul keyframe baru. Dan di sini saya akan merubah value-nya menjadi 0. Lalu saya geser beberapa frame ke depan, 1, 2, 3, kurang lebih 3 frame. Maka saya rubah menjadi 100. Maka dia akan kembali muncul seutuhnya. Nah, seperti ini. Lalu animasi berikutnya yang saya akan buat yaitu dengan mengklik lagi di sini. Di sini ada animate. Animate ini kita klik, lalu kita buat ke karakter offset ini. Nah, di karakter offset ini saya akan maju beberapa frame dari frame yang terakhir tadi 3.4.17. Lalu saya akan maju beberapa frame di sini. Lalu saya akan membuat keyframe lagi. Lalu saya akan maju beberapa frame lagi. Misalkan di sini saya akan merubah mungkin di keyframe yang ini saya di 4 detik ya, biar lebih mudah. Lalu di sini saya akan maju beberapa detik, beberapa frame maksudnya. Saya dari tadi ada salah ngomong detik, maksudnya adalah frame. Di 4.15 ini saya akan merubah value-nya menjadi 35 seperti ini. Maka hurufnya akan acak. Lalu saya akan maju satu frame aja gini. Saya klik, lalu saya akan merubah value-nya menjadi 0. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk menambahkan sedikit variasi, saya akan membuat shape layer yang berikutnya. Nah, caranya sama seperti tadi, klik new shape layer. Lalu pada shape layer ini saya akan membuat rectangle. Jadi klik tahan, yang tadinya di ellipse saya akan rubah menjadi rectangle. Saya akan zoom di sini. Lalu saya akan membuat seperti ini. Oh iya, bagi yang tadi belum dirubah ya, ini fill-nya settingannya dirubah. Fill-nya menjadi solid color, terus stroke-nya kita rubah menjadi none, menjadi non tidak ada. Lalu kita buat di sini semacam seperti ini, agak panjang. Lalu saya pindahkan ke tengah. Setelah itu pada shape layer yang keempat ini saya akan membuat animasi dengan menambahkan efek linear wave. Di sini sudah saya ketik linear wave, lalu saya tarik dan saya drag ke sini. Dan di sini akan ada muncul wave angle. Saya pilih 90 derajat, yaitu dia horizontal. Selanjutnya saya akan membuat keyframe. Keyframe yang saya bikin adalah transition completion-nya. Jadi di sini saya klik stopwatch-nya untuk di frame yang 4.16 ini, lalu saya tekan U, maka akan muncul di sini keyframe-nya. Saya tekan U, lalu di sini saya buat menjadi 100. Saya maju beberapa frame menjadi, di sini saya pindah ke 5 detik, lalu saya berubah menjadi 0. Begitu. Jadi animasinya akan seperti ini. Dan yang berikutnya saya akan menduplikat shape layer 4 ini dengan cara Ctrl D, lalu pada shape layer kelima ini saya tekan U. Di sini yang saya rubah adalah saya tidak akan merubah posisi keyframe-nya, namun saya akan merubah wave angle-nya dari 90 derajat menjadi minus 90.
maka dia akan muncul dari arah sebaliknya. Nah, dalam hal ini karena dia tadi duplikat, maka dia akan berada di atasnya, dan saya akan memindahkan posisinya. Saya tarik ke bawah seperti ini, saya pindahkan ke tengah seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini. Iya, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah sama seperti tadi, membuat keyframe assistant lalu merubah menjadi EZS. Nah, begini, maka pergerakannya akan semakin organik ya, atau semakin natural. Lalu kita sampai pada step terakhir, yaitu pemberian sound effect. Jadi salah satu kekuatan dari motion graphic selain dari desain atau animasinya itu terletak pada background dan sound effect-nya. Jadi saya di sini ada beberapa file sound effect, saya akan masukkan semuanya. Saya tarik ke sini, saya akan pindahkan, dan sound effect ini saya dapat semuanya gratis ya dari YouTube, karena YouTube juga menyediakan sound effect buat kita, dan dari beberapa website lainnya. Sini ada typing rate, yaitu semacam kayak mengetik di keyboard gitu, suara ketik keyboard. Sini saya akan merubah atau menggeser ini ke lokasi-lokasi yang tepat. Nah, di frame ini saya akan menggeser ini seperti ini di sini. Lalu saya akan mencari akhirnya, endingnya. Nah, di sini ya, saya akan majukan ini ke sini. Saya pindahkan ke bagian akhirnya di sini. Lalu yang ini saya akan berikan di sini. Lalu yang ini saya akan merubah sedikit. Saya klik kanan, time squared, saya double 2 kali lipat panjangnya, tapi ini akan merubah suaranya ya. Jadi ini saya akan pindahkan ini ke sini. Kita sama-sama lihat di RAM previewnya. Setelah semua selesai, langkah yang paling terakhir adalah menambahkan motion blur pada semua pergerakan di masing-masing layer. Motion blur ini bertujuan untuk supaya kita melihatnya ini lebih natural gitu, seperti kamera pada umumnya yang apabila ada pergerakan maka dia akan ada blur di bagian pergerakannya. Yaitu caranya dengan mengklik ini, kita aktifkan. Lalu di sini kalau tidak keluar, kalian klik ini, maka di sini akan keluar. Nah, di bawah motion blur ini kita akan tambahkan motion blur pada hampir semua layar kecuali background ya, karena background tidak perlu ada layar. Nah, maka dia akan ada efek blurnya seperti ini. Nah, jadi dia terlihat lebih natural gitu ya. Iya, begitu teman-teman. Setelah kita kasih dia sound effect dan background, maka animasi yang kita buat ini akan semakin hidup ya. Jadi gitu ya teman-teman, tutorial sederhana ini, basic motion graphic ini semoga bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang nantinya akan mencoba dan sudah jadi, kalian boleh sertakan link video kalian di komentar video ini, maka nanti saya akan lihat dan saya juga akan banyak belajar tentunya dari kalian semua.
Jangan lupa kalian subscribe, terus kalau kalian suka kalian like, kalau kalian nggak suka ya kalian boleh dislike. Dan kalau memang ini kalian anggap bermanfaat, silahkan kalian share di akun-akun sosial media kalian. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Wassalam, sampai ketemu di tutorial